Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Prasetya Ananda, NIM 2520113 dari kelas PTK 6B. Di sini saya akan membuat suatu video, di mana video ini dibuat untuk tujuan memenuhi tugas dari UTS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada pembahasan tentang rekayasa perangkat lunak. Yang pertama kita masuk pada pengertian. Apa sih pengertian dari rekayasa perangkat lunak tersebut? Rekayasa perangkat lunak tersebut yaitu suatu ilmu yang membahas segala aspek tentang perangkat lunak, mulai dari tahap awalnya seperti menganalisis kebutuhan dari pengguna, menganalisis spesifikasi kebutuhan pengguna tersebut, melakukan desain, melakukan pengkodean atau pemrograman, serta melakukan pengujian dan melakukan perawatan dari perangkat lunak yang telah dibuat tersebut. Rekayasa perangkat lunak disebut juga dengan software engineering. Software engineering ini dipopulerkan pada tahun 1981 pada acara software engineering konferensi yang dipopulerkan oleh NATO. Rekayasa perangkat lunak atau RPL ini merupakan suatu bidang profesi dan juga mata pelajaran, di mana mata pelajaran RPL ini membahas tentang pengembangan dari perangkat lunak yang telah kita bikin tersebut, seperti mulai dari tahap awal pembuatan perangkat tersebut, bagaimana cara melakukan pemeliharaan terhadap perangkat tersebut, serta melakukan manajemen seperti manajemen organisasi dan manajemen kualitas dari perangkat lunak tersebut. Selanjutnya kita RPL ini atau rekayasa perangkat lunak ini memiliki arti yang berbeda dengan yang lainnya menurut para ahli. Teori-teori atau arti-arti menurut para ahli ini dapat digunakan oleh dunia pendidikan yang digunakan sebagai bahan ajar untuk memberikan pemahaman terhadap pelajarnya. Contoh dari pengertian RPL menurut para ahli, yang pertama itu menurut para ahli yang terakhir Stephen Elsang. Stephen Elsang ini mengatakan bahwa RPL atau rekayasa perangkat lunak ini yaitu suatu ilmu disiplin yang mana digunakan untuk menghasilkan kepentingan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan, pengiriman yang tepat waktu, dan memuaskan para penggunanya atau memuaskan usernya. Itulah sedikit pengertian dari rekayasa perangkat lunak. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu apa sih tujuan dari rekayasa perangkat lunak ini. Di sini saya akan membahas tujuannya. Yang pertama yaitu mengembangkan perangkat lunak tersebut. Maksud dari tujuan mengembangkan perangkat lunak di sini yaitu kita harus membuat atau mengembangkan perangkat lunak tentu harus memiliki tujuan dan fungsi. Apa sih tujuan dan fungsi kita membuat perangkat lunak tersebut? Perangkat lunak haruslah memiliki guna maupun fungsinya setelah dibikin. Perangkat lunak ini harus memiliki fungsi dan guna untuk kebutuhan usernya. Jadi mengembangkan perangkat lunak di sini adalah suatu ilmu pengembangan atau pembuatan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua yaitu memperbaharui fungsi. Memperbaharui fungsi di sini memiliki arti suatu perangkat lunak yang sudah dibikin atau yang sudah dibuat oleh pemrograman terkadang memiliki suatu pembaruan. Pembaruan di sini berfungsi untuk
memperbarui semua perangkat-perangkat lunak sudah kita bikin. Contohnya perangkat lunak yang dibikin sebelumnya ini mengalami gangguan atau kerusakan-kerusakan kecil atau kendala atau sudah tidak dipakai, kurang efisien untuk dipakai lagi. Jadi kita perlu untuk melakukannya, ada pembaruan. Pembaruan di sini berfungsi untuk menghilangkan semua kerusakan-kerusakan dari perangkat yang lama. Yang ketiga yaitu menciptakan user friendly. Di mana kita tahu user friendly adalah suatu pengertian mudah digunakan dan menarik. Ya, user friendly pada rekayasa perangkat lunak ini yaitu suatu keahlian untuk menciptakan suatu perangkat lunak yang menarik, fungsional serta mudah digunakan oleh pengguna atau usernya. Seperti tampilan yang harus menarik dari perangkat lunak tersebut, cara memakai perangkat lunak tersebut yang mudah serta efisien. Jadi, tampilan user friendly ini sangat berguna karena suatu pemrograman ini pembuat perangkat lunak ini harus memikirkan secara matang-matang bagaimana sih supaya perangkat lunak ini dapat berfungsi dengan baik oleh pengguna, agar pengguna tersebut nyaman untuk memakai perangkat lunak tersebut. Jadi kita harus memikirkan tampilan dan fungsionalnya. Yang lanjut, fungsi yang keempat yaitu mengintegrasi peralatan mekanika. Peralatan mekanika harusnya terintegrasi dengan perangkat lunak, agar nantinya sistemnya dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Yang kelima yaitu kita masuk pada tujuannya itu melakukan perawatan. Perawatan di sini yaitu kita melakukan perawatan pada perangkat lunak yang sudah kita buat. Perawatan di sini pada rekayasa perangkat lunak ini disebut juga dengan maintenance. Maintenance ini sangat diperlukan karena perangkat lunak tersebut tidak mungkin selama pemakaian tidak mengalami adanya kerusakan atau terjadi kendala-kendala atau kerusakan sistem di dalamnya. Jadi perawatan ini berfungsi untuk memeriksa kembali perangkat lunak kita tersebut apakah terjadi kendala, apakah terjadi kerusakan, supaya nantinya dapat kita perbaiki dan perbaharui. Jadi maintenance ini fungsinya untuk melakukan perawatan sebentar untuk memeriksa semua sistem yang kita buat pada perangkat lunak tersebut. Jadi itulah 5 tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Kita masuk selanjutnya yaitu tujuan kita mempelajari rekayasa perangkat lunak ini yaitu untuk menekankan biaya produksi dan perawatan lebih rendah. Rekayasa perangkat lunak ini lebih rendah, menghasilkan suatu perangkat lunak yang dapat digunakan pada semua platform dengan baik dan efisien, dan menghasilkan suatu perangkat lunak dengan kinerja yang handal dan tepat waktu. Rekayasa perangkat lunak ini atau RPL ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di perusahaan, seperti kita membuat sebuah perangkat lunak tentang data kecelakaan dan membuat tentang sistem navigasi perangkat lunak untuk pengendara-pengendara motor maupun mobil. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu setelah tujuan dari rekayasa perangkat lunak ini, yaitu selanjutnya adalah di ruang lingkup rekayasa dari perangkat lunak. Yang pertama yaitu adanya software equipment. Software equipment ini berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Yang kedua adalah software design. Software design ini mencakup proses bagaimana suatu arsitektur dari pemrograman itu membuat suatu tampilan atau komponen antarmuka dan karakteristik dari perangkat lunak. Yang ketiga ada namanya software construction. Software ini berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak
seperti program dan pengkodean. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya software testing. Software ini meliputi yaitu tentang pengujian dari perangkat lunak yang sudah kita buat. Yang kelima itu software maintenance, seperti yang sudah kita lihat pengertiannya tadi, yaitu software ini mencakup tentang perawatan dari perangkat lunak tersebut yang telah dioperasikan. Yang keenam adalah software konfigurasi manajemen, berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketujuh adalah software engineering. Software engineering berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL termasuk perencanaan. Yang selanjutnya yang kedelapan adalah software engineering tools dan method. Hal ini mencakup tentang kajian dan alat bantu metode RPL. Yang sembilan adalah software engineering proses, berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengolahan, dan perbaikan dari RPL tersebut. Yang selanjutnya itu yang ke-10 adalah software quality. Software ini mencakup tentang kualitas dan daur hidup dari perangkat lunak tersebut. Itulah beberapa ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya kita masuk kepada submateri keempat, yaitunya rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer. Apa sih rekayasa RPL dan disiplin ilmu komputer ini? Disiplin ilmu komputer atau disebut juga dengan komputer science ini lahir pada tahun 90-40-an, di mana merupakan integrasi dari teori algoritma, logika matematika, dan ditemukannya cara penyimpanan dari penyimpanan program secara elektronik dari komputer. Pengetahuan tentang ilmu komputer seringkali mendeskripsikan sebagai suatu studi sistematis pada proses algoritma yang menjelaskan bagaimana mentransformasi informasi tersebut. Ada beberapa model pengelompokan subbidang ilmu komputer. Pengelompokan subbidang ilmu disiplin dalam ilmu komputer seperti berikut, yaitu klasifikasi disiplin ilmu komputer menurut ACM, menurut Dunning tahun 2000, menurut Wikipedia. Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa menurut Dunning dan Wikipedia, RPL ini merupakan subbidang ilmu komputer yang setara dengan subbidang lainnya. Sedangkan menurut ACM, RPL ini merupakan bagian dari selection D atau perangkat lunak. Meskipun terlihat terpisah-pisah, namun dalam penerapannya subbidang RPL selalu membutuhkan dukungan dari subbidang-bidang lainnya, terutama tentu saja pada subbidang algoritma dan struktur data dari perangkat lunak kita itu, dan juga bahasa pemrograman, basis data maupun sistem operasinya. Kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu tentang rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Maksudnya itu di sini adalah hubungan dan keterkaitan rekayasa perangkat lunak itu dengan ilmu lain. Yang pertama seperti bidang ilmu manajemen. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, operasi, ekonomi, maupun sumber daya manusia. Selanjutnya itu bidang ilmu. Bidang ilmu matematika. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar, linear, statistik,
matematik maupun kalkulus. Selanjutnya itu bidang ilmu manajemen proyek, meliputi hal yang berkaitan dengan segala proyek seperti ruang, waktu, eee, anggaran, tenaga kerja, dan jadwal proyek. Yang keempat adalah bidang ilmu manajemen kualitas, meliputi pengembangan sistem kualitas perangkat lunak tersebut. Yang selanjutnya yang kelima yaitu bidang ilmu yang kelima yaitu bidang ilmu ergonomika, menyangkut hubungan antara interaksi manusia dengan komponen-komponen lainnya dalam sistem komputer tersebut. Yang keenam ada bidang ilmu rekayasa sistem, meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan dan simulasi. Itulah materi tentang hubungan antara RPL dengan ilmu lain. Yang selanjutnya kita masuk pada materi ke-6, perkembangan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak ini berkembang setiap tahunnya, seperti pada tahun pertama yaitu pada tahun 1940-an. Pada tahun ini komputer pertama bisa menuliskan kode program secara langsung. Yang kedua pada tahun 1950-an. Pada tahun ini generasi awal interper dan bahasa makro. Yang ketiga pada tahun 1960-an. Pada tahun ini merupakan generasi komputer dan komputer mainframe dikomersialkan atau diperdagangkan. Yang keempat, perkembangan pada tahun 1970-an. Pada tahun ini perangkat mini komputer dikomersialkan atau sudah mulai diperdagangkan. Yang kelima pada tahun 1940-an. Pada tahun ini perangkat komputer personal dikomersialkan atau perangkat-perangkat komputer untuk dipakai secara pribadi. Yang keenam ada pada 1990-an. Pada tahun ini pemrograman berorientasi objek dan peningkatan pada tahun ini sudah banyak menggunakan internet. Selanjutnya itu yang terakhir itu pada tahun 2000-an. Pada tahun ini platform interper sudah banyak digunakan seperti program Java, Net, PHP, Python, dan lain-lain. Jadi itulah perkembangan RPL ini dari tahun ke tahun hingga saat ini, yang selalu berkembang pesat dengan hadirnya fitur-fitur baru yang dapat mempermudah kita dalam menggunakan suatu perangkat lunak. Perangkat lunak ini ternyata sudah lama dikembangkan, mulai dari 1940-an. Yang selanjutnya kita masuk pada materi ke-7 yaitu rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Suatu rekayasa perangkat lunak memiliki prinsip-prinsip pemecahan masalah, pemahaman tentang masalah dan strategi, dan proses pemecahan masalah serta pendekatan sistem masalah akan sangat membantu proses rekayasa perangkat lunak tersebut. Yang ke-8 adalah model proses dari rekayasa perangkat lunak. Pada rekayasa perangkat lunak banyak model yang digunakan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak ini. Model-model ini pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem yang disebut dengan sistem deployment life cycle atau disingkat SDLC. Seperti yang pertama melakukan identifikasi dan pemilihan proyek, inisiasi dan perencanaan proyek, terus melakukan analisis, melakukan desain, selanjutnya melakukan penerapan dan implementasi. Selanjutnya kita melakukan maintenance atau perawatan. Pengembangan perangkat lunak ada beberapa model.
digunakan seperti model waterfall, model 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 prototyping, model unified modeling language. Ketiga model ini digunakan untuk mengembangkan dari rekayasa perangkat lunak tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi ke-9, yaitu tentang tahapan dari rekayasa perangkat lunak ini atau tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk merekayasa perangkat lunak ini. Yang pertama yaitu kita akan melakukan analisis. Analisis di sini adalah sebuah teknik untuk memecahkan sebuah masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-komponen dengan tujuan mempelajari seberapa bagus tugas komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan mereka. Yang kedua yaitu ada satu bagian penting yang biasanya dilakukan dalam tahapan analisis ini, yaitu melakukan pemodelan bisnis. Biasanya model ini digambarkan dalam bentuk diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. Data flow diagram inilah yang nantinya membentuk sebuah seperti flowchart untuk melakukan sebuah analisis. Yang kedua adalah desain. Desain perangkat lunak sering juga kita sebut dengan physical design atau kita terhadap mencakup tentang tampilan. Tahapan analisis ini menekankan pada masalah bisnis, maka sebaliknya desain perangkat lunak fokus pada sisi teknis dan implementasi sebuah perangkat lunak. Yang ketiga yaitu tahapannya adalah konstruksi. Konstruksi adalah tahapan untuk menerjemahkan hasil desain logis dan fisik ke dalam kode-kode program. Konstruksi ini yang nantinya untuk memberikan arahan kepada kita dalam bentuk kode-kode untuk mengerjakan sebuah perangkat lunak. Yang selanjutnya yang keempat adalah pengujian. Pengujian di sini yaitu kita harus tentunya harus melakukan sebuah pengujian terhadap sebuah produk, barang maupun perangkat yang telah kita buat. Apakah perangkat tersebut sudah baik digunakan atau sudah efisien untuk digunakan sebagai keperluan dari user. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu tahapannya adalah perawatan. Perawatan di sini atau yang lebih kita kenal dengan maintenance. Perawatan ini sangat penting bagi sebuah proses dari perangkat lunak. Di mana kita tahu maintenance berfungsi untuk memperbaiki segala kerusakan maupun kendala-kendala yang mungkin terjadi pada program yang kita buat atau pada perangkat lunak yang kita buat. Jadi maintenance ini akan memperbaiki atau memperbarui dari kerusakan tersebut, menambal kerusakan tersebut sehingga program atau perangkat lunak kita dapat kita gunakan kembali lagi dengan keadaan yang baik dan optimal. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi terakhir yaitu tentang elektronika dan sistem komputer. Yang kita jelaskan pada sistem komputer ini yaitunya tentang perangkat keras dari perangkat keras. Perangkat keras yaitunya sebuah perangkat yang dapat kita lihat, kita sentuh, dan kita raba keberadaannya. Perangkat keras ini biasanya terletak pada suatu perangkat yang kita buat untuk membuat program seperti komputer. Teman-teman mungkin sudah tahu tentang apa itu komputer, komponen-komponennya dan CPU. Jadi kita sedikit membahas tentang komponen-komponen dari perangkat keras ini untuk membuat suatu perangkat lunak. Yang pertama yaitu kita kenal dengan display. Display ini merujuk pada layar atau monitor dari sebuah komputer. Display inilah yang nantinya menampilkan apa yang teman-teman bikin pada sebuah program perangkat lunak ini akan ditampilkan pada display atau di monitor komputer. Yang kedua adalah motherboard. Teman-teman mungkin sudah tahu motherboard dan mungkin sudah pernah melihat motherboard.
Motherboard ini yaitu suatu alat yang terletak di dalam CPU. Motherboard ini yang paling penting dalam komponen-komponen komputer, karena motherboard ini merupakan ibu dari semua komponen. Motherboard ini digunakan untuk meletakkan komponen-komponen, semua komponen-komponen pada komputer, seperti RAM, prosesor, ROM, dan lain-lain. Jadi motherboard ini sangat berfungsi untuk menghidupkan komputer dan menjalankan sebuah program. Yang selanjutnya yaitu perangkat kerasnya, mungkin itu mouse, yaitu mouse yang digunakan untuk menggerakkan kursor atau memberikan perintah. Dari mouse biasanya dipegang di tangan, memberikan perintah untuk mengklik atau menggerakkan suatu objek untuk mengembangkan perangkat lunak. Yang selanjutnya ada keyboard. Keyboard ini juga merupakan suatu perangkat keras yang berfungsi untuk menginputkan data dari keyboard menuju prosesor. Nantinya prosesornya akan membaca apa yang kita inputkan dan ditampilkan melalui display atau layar monitor. Selanjutnya perangkat kerasnya yaitu ROM. ROM di sini adalah mengacu pada penyimpanan. ROM ini memiliki artian seperti read only memory, artinya ROM ini bersifat permanen. Dia hanya akan hilang jika Anda hapus dengan sendirinya. ROM ini terletak pada dalam CPU, digunakan untuk penyimpanan seperti video, musik, foto, maupun program yang kita buat. ROM ini contohnya seperti SSD maupun HDD. Nah, SSD dan HDD inilah yang nanti berperan untuk menyimpan semua data-data dari teman-teman. Yang selanjutnya yaitu RAM. RAM ini yaitu memiliki artian random access memory. Berbeda dengan ROM, RAM ini tidak menyimpan data secara permanen. RAM ini hanya menyimpan data-data yang sedang berjalan atau yang sedang Anda buka software atau aplikasinya. Jika Anda tidak membuka software atau aplikasinya, maka RAM ini tidak kosong atau tidak berfungsi. RAM ini biasanya terletak di motherboard yang berbagai jenis seperti RAM DDR3, DDR4. Dan RAM ini juga memiliki banyak jenis seperti RAM 4GB, 8GB, 11GB, dan lain-lainnya. RAM inilah yang berfungsi untuk membuat kestabilan suatu aplikasi Anda yang Anda jalankan. Yang selanjutnya adalah prosesor. Prosesor merupakan juga perangkat keras. Prosesor di sini merupakan bagian dari pemrosesan device. Prosesor di sini adalah otak dari sebuah komputer. Jika tidak ada prosesor, maka komputer tidak bisa dijalankan. Semua yang Anda inputkan, mungkin dari mouse atau dari keyboard, akan dibaca terlebih dahulu oleh prosesor, dan prosesor inilah nantinya yang akan mengolah dan menampilkan hasil yang diolahkan ke tampilan atau ke layar monitor. Selanjutnya itu perangkat keras lainnya itu power supply. Power supply di sini adalah digunakan untuk menyuplai listrik atau power dari tegangan arus listrik menuju semua komponen-komponen yang ada pada komputer. Power supply inilah yang dari colokan menuju power supply. Power supply inilah yang nantinya memberikan arus listrik kepada komponen-komponen seperti SSD, HDD, ke motherboard, dan ke layar monitor. Jadi semakin bagus sebuah komputer, maka pemakaian listrik dari power supply ini juga semakin besar. Selanjutnya contoh perangkat keras dari komputer ini adalah hard disk. Hard disk merupakan atau HDD. HDD ini merupakan tempat penyimpanan permanen dari sebuah komputer. Kita bisa membelinya terpisah atau sudah ada bawaan dari sebuah komputer. HDD ini
digunakan untuk menyimpan foto atau video. HDD ini berbentuk sebuah piringan kaset di dalamnya. Namun HDD ini memiliki banyak kekurangan, seperti gampang rusak bila terjadi benturan. Saat ini orang lebih banyak menggunakan SSD, karena SSD ini sangat memiliki banyak keunggulan daripada menggunakan dengan HDD. SSD ini tidak gampang rusak dan kecepatan dari pemrosesan datanya lebih kencang dari HDD. Walaupun SSD ini lebih mahal dari HDD. Baiklah, selanjutnya contoh dari perangkat keras komputer ini yaitunya VGA atau Video Graphic Accelerator. VGA ini biasanya ditanamkan pada motherboard atau di tempat di dalam CPU yang terpisah dari motherboard. Biasanya terletak di dekat motherboard dan tidak ditancapkan pada motherboard tersebut. VGA ini sangat berfungsi untuk mengubah sinyal data menjadi sinyal gambar. Maksudnya di sini yaitu VGA ini mendukung semua software-software yang ada pada komputer, terutama untuk membaca gambar maupun video. VGA ini berfungsi untuk mengedit gambar atau mengedit video Anda jadi lancar. Semakin bagus VGA, maka semakin bagus tampilan maupun FPS video yang bisa diedit. VGA ini tidak hanya berfungsi untuk mempermudah Anda dalam melakukan editing. VGA ini berfungsi juga untuk bermain game atau kelancaran bermain game Anda atau berseluncur pada aplikasi-aplikasi berat editing lainnya. Yang selanjutnya itu kita kenal perangkat keras komputer, yaitu scanner. Scanner ini yaitu sebuah kayak mesin printer, tetapi scanner ini cara kerjanya itu memprint suatu objek dan nantinya gambar objek ini dibaca dan dikirim ke dalam komputer datanya. Yang selanjutnya adalah FDD. FDD ini sebuah penyimpanan pada suatu komputer juga, dan FDD ini juga merupakan suatu perangkat keras. Selanjutnya itu untuk perangkat keras lainnya itu flash disk. Flash disk ini sama seperti HDD, SSD, namun flash disk ini bersifat portable, bisa dibawa kemana-mana dan berukuran kecil. Biasanya flash disk ini ditancapkan pada USB pada komputer maupun laptop. Flash disk ini dapat menyimpan semua data yang Anda perlukan ke dalam flash disk tersebut. Memiliki beragam ukuran, yaitu 8GB, 16GB, 3GB, dan seterusnya. Ini sangat berfungsi untuk Anda jika menyimpan data-data. Anda bisa membawanya kemana saja di dalam flash disk Anda. Mungkin itu saja pembahasan tentang perangkat-perangkat keras dari komputer. Mungkin masih banyak lagi contoh perangkat keras dari komputernya. Semoga apa yang saya bahas pada video kali ini dapat dijadikan sebuah pembelajaran, yaitunya tentang RPL, tahapannya, fungsinya, manfaatnya, dan lain-lain. Jadi hanya inilah pembahasan saya tentang materi tentang rekayasa perangkat lunak ini. Hanya sekian. Jika saya ada salah kata maupun pengucapan kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.